Halo YouTube. Ini video terakhir untuk bulan Agustus. Iya dong. Sudah tanggal 31 kok. Oke. Sekarang faktor dasar. Saya akan jelaskan faktor dasar. Ada. Oke. Ada supply dan demand. Kita sederhanakan saja, apa itu supply? Supply dan demand itu sama, gini deh. Sebenarnya ini sama dengan hambatan gitu aja. Simpelnya gitu. Nah, kok dibagi dua? Apa? Kok dibagi supply dan demand gitu? Gini loh. Hambatan di atas harga sekarang itu supply. Dan hambatan di bawah harga sekarang itu demand. Support resisten itu apa? Support resisten itu apa? Support resisten adalah sejarah di mana harga memantul. Contoh di sini. Kenapa harga memantul? Contoh di sini ke atas. Karena supply terlalu tinggi dan demand kosong, maka drop. Ada hambatan di sini drop. Nah, ini pucuk ini disebut resisten. Simpel kan? Lalu, jika harga drop dan rally, ini disebut support. Kenapa support? Karena harga pernah memantul. Jika harga datang ke support, apakah akan memantul? Enggak tahu. Tapi saya ketika harga mendatangi support sejarah ini, saya sudah nggak ambil. Kenapa? Karena sudah pernah diambil. Gini loh maksudnya. Saya hapus. Gini. Rally, base, rally. Di sini ada hambatan. Di bawahan. Jadi hambatannya disebut demand. Itu aja. Dari atas ke bawah membentur area ini dan terjadi reversal di time frame kecil, lalu benar-benar ke atas. So, ini adalah jika harga sudah memantul, baru tahu kita bahwa level ini adalah support. Jika harga untuk kedua kalinya menyentuh area ini, walaupun ini disebut support, saya nggak ambil. Kenapa nggak ambil? Karena order di sini sudah diambil ini. Gitu. Hambatan di sini sudah pernah dites. So, yang kuat itu ketika ada pucuk, ya mungkin ada pucuk, dan ada pucuk juga. Lalu kita tarik garis, contoh harga dari atas ke bawah, engulf, bring a break, retrace, dan drop. Ini disebut area supply atas kan. So, ini saya definisikan area kuat. Karena apa? SR flip banyak. Dalam sejarah level ini banyak di respect gitu loh. Karena zonanya fresh, ini saya anggap zona kuat. Simple. Oke. Jadi ada. Saya contohin di sini.
itu kan ada drop base drop, ada halangan di sini. Bahasa kerennya flag limit. Flag limit FTR itu sama aja sebenarnya, sama kayak demand. Cuma daripada bingung istilahnya supply atau demand, FTR gitu aja. Simple as that, simple banget. Sampai pada suatu ketika harga memutuskan untuk membreak. Nah, break pasti retrace. Ketika break support dan resistance pasti retrace. Ya, pasti retrace. Kalau tidak terlihat retrace, lihat di time frame kecil. Pasti retrace. Ini. Lalu kita punya dua area. Jika Anda bingung, mana yang asli, kita lihat breaknya. Contoh di sini kan ada pucuk ya. Gini. Ke bawah, sini, dan belum menembus, lalu retrace, lalu drop. Lalu menembus, lalu retrace, lalu drop. Mana FTR yang kuat? Yang ini, gitu. Karena yang ini nggak nembus apa-apa. Jadi kekuatan power area di sini didelegasikan, ditransfer ke sini. Jadi power yang ini ke sini. Tuh. So, kembali lihat konfirmasi lalu retrace. Sesimpel itu. Oke. Tuh. Jadi FTR ini itu pembatas alias supply demand alias flag limit. Saya sangat suka entry di area flag limit yang pertama kali disentuh. Dan saya tidak suka entry di luar flag limit. Karena apa? Banyak manipulasi di sana. Sesimpel itu. Oke? Banyak ketidakpastian di sini. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ketika banyak nggak pasti, kita tarik. Low, paling low dari sini. Buat high lagi. Nah, ini yang saya cari. Drop menembus area ini. Dan apa yang terjadi? Retrace-nya bisa kecil, bisa panjang. Retrace. Nah, anggap aja retrace-nya panjang gitu ya. Drop. Lalu dropnya mencari area apa? Mencari area FTR di kanan, di kiri sini. So, cari di sini. Jadi apa yang kita buat? Kita punya FTR. Kita bisa kayak gini, tapi saya suka yang kayak gini. Anda bisa markingnya kayak gini, tapi saya suka yang kayak gini. Apa alasan saya? Karena di sini adalah termasuk jadi resisten. Itu. Resisten. Jika di break, kemungkinan di sini juga akan muncul akan ada beberapa resisten di sini, gitu. Oke, so di sini ada flag limit. Anggap aja gitu di sini. Apa yang terjadi? Ketika ke area flag limit, pasti akan ada reaksi mantul gitu. Jika tembus, nah ini jadi ini adalah area
FTR yang baru. Nah, hukum dasar ketika FTR ini sudah di break, maka akan ke FTR selanjutnya yang di atas. Cuman bisa kita tunggu retrace-nya. Nah, bisa kita tunggu retrace-nya. Enggak. Lalu kemungkinan besar harga kan ke sini. Jika harga sudah menembus area ini dan kita entry di area retrace-nya sini, tapi harga bablas, kita exit di pucuk. Nah, oke, kita anggap aja kita entry di area sini dan kita entry di area sini dan ternyata harga bablas. Oke, kita SL di sini. Nah, di sini pasti ada itu kan, pasti ada flag di sini. Pasti ada, karena harga tertahan itu harga tertahan atau tidak itu karena FTR biasanya. Pasti, hampir pasti sih, hampir pasti. So, ini adalah Quasimodo. Maksudnya apa? Ini di break dan belum retrace-nya terlalu jauh dan belum menyentuh flag limit di atasnya. Dan belum menyentuh flag limit yang ini. Kan di sini kan sudah engulf kan, sudah break kan area ini. Berarti area ini sudah clear kan? So, ya di perjalanannya sini biasanya membuat banyak manipulasi sih. Membuat tren palsu, lalu dimakan gitu. Terus sampai sini. Nah, tidak peduli apapun yang mereka perbuat, ketika ke area sini, kita cari konfirmasi reversal. Biasanya head and shoulders biasanya. So, atau Anda bisa cari price cap. Jadi, ketika ke area ini, lihat ke time frame yang lebih kecil, lihat flag limit yang lebih kecil, lihat engulf-nya, lalu entry. Nah, targetnya di sini. Kenapa tidak di sini? Karena di sini sudah dihabisi oleh gerakan ini. Ya, ingat, kenapa tidak di sini? Karena ini sudah dihabiskan oleh di sini. Ya, boleh deh ketika ke area ini, SL area sini, boleh exit di area sini, tapi exitnya kita tutup setengah posisi. Contoh di sini Anda buka satu lot. Nah, yang setengah lot di sini ditutup. Lalu ya udah SL kasih ke break even. Anda tinggal tidur. TP di sini. Simple. Cuman yang perlu dilatih itu adalah penglihatan kita. Saya tidak peduli news, saya tidak peduli ada event apa. Sebenarnya news kalau kita lihat ke belakang itu hanya hanya mempercepat pergerakan harga, hanya mengguncang saja. Toh akan kembali ke support dan resisten. Jika Anda suka trading news dan suka memprediksi news, suka analisa dengan news, ya terserah Anda gitu loh. Itu mungkin style Anda, dan jika itu cocok dengan Anda, oke, lanjutkan. Tapi ke saya sih kurang cocok. Saya malas buka-buka fundamental. Meskipun ya lihat sih event-event besar gitu. Kalau event yang besar menurut saya itu suku bunga sama ya suku bunga aja sih, sama kayak berita-berita besar kayak Brexit itu. Hanya itu. Toh walaupun ada news, saya tetap pasang SL, ya kan?
Walaupun entry kita toh tetap pasang SL. Pasang SL-nya gimana? Toh tetap lihat ke chart kan? Gitu. Nah, jadi hukum yang pertama itu kan sudah paham kan? Jika break area yang ini kemungkinan akan ke sini. Jika ngebreak kayak ini dan retrace ke sini, kemungkinan jika harga kembali lagi ke atas, ini sudah clear. Gitu. Ke sini. Jika ini sudah tembus ke area sini, jika ini akan sudah tembus, cari retrace-nya, kemungkinan akan ke area sini. Semua time frame, semua pair sama. Manipulasinya sama. Basically semua pair, semua market itu gerakannya kalau kita jeli sebenarnya sama. Kenapa sama? Yang memanipulasi ya mereka-mereka juga sih. Oke, kita aplikasikan di chart. Dari sini ya. Area ini, lihat. Ini kan support kan? Oke, saya zoom. Saya netralkan. Support ditembus, ini flag limit. So, ini adalah flag limit. Ke area sini ditembus. Area sini, ini kan ditembus. Dan kemungkinan akan retrace kecil dan akan melanjutkan ke area sini. Tapi retrace-nya jauh. Apa yang terjadi jika retrace jauh? Batasan di sini sudah hancur. Ingat-ingat itu. Batasan di sini sudah hancur. So, lalu drop retrace. Drop. Kita lihat. Di sini juga ada. Mana flag limitnya? Kita punya kita punya kotak di sini dan break. So, break lalu retrace kecil di area sini. Break ini retrace lanjut. Drop mengengulf area sini. Flag limit disentuh, membuat flag rally base drop yang jauh, jadi sideways selalu drop. Ini adalah demand. Supply. Lalu drop. Ini ada resisten. Support di break ke bawah. Ke area sini. Dan di break ke area sini berarti. Look, tertahan. Retrace ke atas. Sekali lagi saya nggak menyarankan untuk langsung planning order, saya menyarankan untuk ke time frame kecil cari konfirmasi. Ini disentuh dan tembus. Jika ini sudah tertembus maka akan ke area sini. So, ini resisten, ini resisten, di break retrace, berarti ini FTR-nya. Jadi kalau diceritakan harga dari sini
ini ada resisten, di break, retrace, lalu ke atas, lanjutin ke atas. Ini jadi FTR. Cuman retrace-nya kan dalam. Tetap ini namanya FTR, dalam atau dalam setelah break itu FTR. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Rally, base, rally. Sideways lalu drop panjang. Ini namanya demand. Ke atas menembus resisten ini, sebenarnya di sini kalau di zoom time frame kecil pasti ada rally base rally di sini. Kecil banget. Oke, Anda bisa cari di semua pair, pasti ada. Lalu di sini ada resisten. Di break, retrace, kecil di sini. Ke atas, tertahan, ke atas lagi. Disentuh untuk kedua kalinya, tembus. Nah, jika tembus pasti akan ke area sini. Nah, kan ada tahanan di sini. Tertahan. Lalu ke area ini. Drop, base, drop. So, harga ke bawah. Berarti ini masih kuat. Lalu tembus. So, jika area pernah disentuh, maka kemungkinan besar akan tembus. Jika sudah engulf, tembus, ngebreak, lalu retrace. Lalu ke area selanjutnya, sini. Area sekitar ini. Tapi belum tersentuh. Kalau kita lihat area ini, kemungkinan masih belum tersentuh. Jadi masih fresh. Lalu memantul ke atas. Kenapa tembus? Ya, salah satu faktornya pernah dites. Salah satu faktornya ya. Kita nggak bisa memastikan soalnya. Karena market nggak pasti. Nah, oke. Berarti ini tahanannya sudah jebol. Lalu retrace ke area sini, area fresh sini. Lalu dari area sini dites. Pertama dites, tes kedua, tes ketiga masih gagal. So, apa yang terjadi? Tes lagi. Area sini. Sideways. Toh akhirnya ke area sini. Kenapa area sini? Pernah dites, diinggaf, lalu kemungkinan besar ketika dites lagi, kemungkinan akan tembus. Nah, di sini memantul karena ya mana saya tahu, pokoknya memantul saja gitu. Sebenarnya detailnya ada, cuman nggak akan saya jelaskan di sini. Pasti akan lama sekali. So, tembus juga kan? Tembus. Jika area ini ditembus, maka kemungkinan besar ke area sini. Kita panjangkan. Jika area ini ditembus, lihat reaksinya. Di sini juga membuat FTR juga. Buat FTR juga. So, apa yang terjadi? Ini engulf kecil, lalu retrace, lalu ke sini. Ini juga ada area juga, kan? Ya, area sini. Break ke atas, membuat rally base rally kecil sebenarnya. Kalau seperti ini, sebenarnya yang kuat yang ini masih belum. Oke, rally, lalu tes kecil ke atas. Nah, lihat. Di atas, kenapa harga bisa berbalik ke bawah? Coba kita lihat, kita tarik garis ini, kita kasih garis, look. Lalu kita zoom ke time frame besar. Ada apa di kiri? Nah, di sini pasti ada FTR juga. Areanya.
harga hanyalah reaksi di kirinya. Semua pergerakan harga hanyalah reaksi dari area di kiri. As simple as that. So, ini ada resisten di sini kecil, ditembus membuat FTR. Jika FTR ditembus, maka akan ke FTR berikutnya. Jadi yang penting kita lihat adalah penembusan FTR. Jika retrace, kesempatan untuk entry. Jika retrace-nya bablas, kemungkinan akan kayak ini. Compression itu karena dites semua, makanya bisa bablas. Ini kenapa harga bisa kencang ke atas? Salah satu faktornya adalah dites, banyak dites sehingga membuat demand kosong. Jadi compression bukan hanya falling wedge gitu, bukan. Simpelnya ya kayak gini deh. So, jika ini ditembus, akan ke area sini. Jika ini ditembus, akan ke area sini. Nah, ketika kita lihat ke time frame kecil, apa yang area-area ini lakukan? Ini perhatikan, ini di H4. Di H4 itu adalah area jika ke area tahanan, kita bisa cari konfirmasi reversal di time frame kecil. Tadi di grup saya contohkan scalping ya. Lihat di sini. What we got here? Ini ada sideways kan. So, area sini adalah flag limit. Flag limit. Lalu tembus. Berarti area dibatasi oleh ini nanti. Tapi harga memutuskan untuk drop. Kita kotakin. Nah, tahu kan mana breaknya? Ini. Ini breaknya. Just FTR, decision point. Bisa ke sini, bisa ke sini. Terserah deh. Toh akhirnya kan tetap tembus, retrace, entry kan. So, ini M1 loh ya. Cara saya analisa sama persis dengan H1, H4, monthly, weekly, sama saja. Basically, fraktal kok harga itu. Break, engulf, retrace. Retrace. Dan jika ini sudah di break, kemungkinan akan ke area ke atasnya. Ini bisa jadi target. Ini juga bisa jadi target. Tapi kita lihat, tetap melihat money management. Money management tetap ketat, gitu loh. Saya tadi scalpingan. Jadi ketika saya sudah melihat ini, kalau Anda ingin melihat pergerakan harga dengan cepat, coba Anda ke time frame kecil. Lalu lihat, ini ranging kan, lalu break, lalu retrace kecil, lalu drop. Ini pasti drop base drop, alias FTR, alias flag limit. Sama saja. Just kebiasaan. Oke, lalu drop ke bawah, retrace ke atas, lalu lanjut. So, ini juga bisa kaderkan FTR. FTR itu apa? Flag limit itu apa? Sama saja, tahanan. Tahanan berasal dari mana? Dari ngebreak, retrace, lalu lanjut. Oke. Ngebreak, retrace, lalu lanjut. Berarti area ini FTR. Ngebreak, retrace, lalu lanjut. Berarti area ini FTR. Lalu break,
mungkin di kirinya di M1 di sini pasti ada, pasti ada. Cuman histori saya tidak cukup M1 ke bulan lalu. Nah, ini kan break, retrace, masih belum. Ketika ini di break, masih belum dikategorikan FTR karena apa? Belum drop bawah, gitu. Baru tes, belum drop, oke, kita punya break, retrace lalu lanjut. So, it is. Dan membentur time frame besar, kita nggak entry dulu, ke atas ngebreak ke sini, lalu retrace, lalu ke sini. Ya untuk scalpingan oke sih, tapi untuk jangka panjang ya kita lihat time frame M1530. Kalau scalpingan 10 pip, 20 pip mungkin masih bisa M1 lah. Dengan catatan enggak. Oke, saya enggak rekomendasikan Anda untuk scalpingan ya. Saya hanya mengatakan bahwa pergerakan M1 itu bisa sangat terlihat gitu loh. Nah, coba ini nanti ketika break, coba Anda lihat ketika break ke sini akan retrace, akan ke area sini, gitu, akan ke area sini. Jika ini di break flag limit yang bawah akan ke flag limit yang atas. Yang mana? Nah, yang ini, gitu. Tetap nggak ada yang pasti ya. Gini. Kalau ada, tetap money management dijaga. Jika ada anomali ketidakcocokan, lihat time frame besar. Jika ada keanehan di time frame kecil, coba ke time frame besar. Anda pasti tahu jawabannya, pasti. Jika masih belum jelas lagi, ke time frame besar lagi. Pahami harga. Kita entry ketika retrace. Silakan Anda breakout entry, tapi kesempatan terbaik hanya ketika retrace. Oke, kita lihat real time ini. Mengetes FTR. Bisa reject, bisa tembus. Iya kan? So, just wait. Oke, gitu aja. Jadi, sesimpel ini. Break yang ini akan ke sini. Break ke sini, kita tunggu retrace, lalu akan ke sini. Akan ke sini. Gitu. Batasan ini disebut supply demand, high liquidity. Jarak di tengah-tengah, flag limit dan flag limit itu hanya membatasi price action. Area manipulasi itu ada di antara flag limit. Jadi saya nggak mau entry di situ karena banyak manipulasi untuk mengejar stop loss Anda. So, oke. Just wait. Ini area manipulasi. Ini juga area manipulasi. Kalau tidak percaya, lihat. Ketika di area manipulasi, tren itu nggak jelas. Ini kan, ini flag limit. Lihat, ketika di area putih, ini tren turun, bener nggak? Lalu break ke atas, aduh. Lihat, ini kan tren turun. Anda buy, tapi ke atas. Mengejar stop loss Anda. Lihat deh, kalau Anda melihat ini adalah tren turun, tarik garis tren, lihat tren turun, Anda akan ngebuy di area sini. Turun. Kan banyak orang akan ngebuy di sini. Ya kan? Dan stop loss-nya kalau tidak di sini pasti di sini. Benar kan? Kalau stop loss, nah pasti di area sini dan area sini. Lihat harga, retrace ke atas. So apa yang kita punya di sini? Ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, kita punya tren naik. Katanya sih tren naik gitu. Tapi ketika tren naik, ketika retrace kita buy,
So ya mungkin akan sedikit akan sedikit bekerja lah. Tapi lihat di sini banyak keanehan. Keanehan apa? Tren ke atas, ke bawah, lalu swing, lalu ke atas. Ini break swing low, berarti tren turun, ya nggak? Waduh, saya sih udah agak percaya tren kalau saya ya. Yakini yakini apa yang bekerja buat Anda. Yakini apa yang cocok. Tapi kalau saya lihat price action. Price action itu apa? Break dan retrace. Just like that. Kalau oke, just like that. Oke, di sini sudah mulai di break, kemungkinan akan retrace dan ke sini. Kemungkinan loh ya. Tetap money management dijaga. Loss atau profit hanya masalah waktu sebenarnya. Saya juga loss kok. Saya nggak mau membullshit Anda kalau saya sering profit, banyak profitnya. No. Saya juga loss, saya juga profit. Yang penting kan totalan di akhir banyak profitnya. Gitu aja. Nggak perlu mengejar kesempurnaan itu hanya newbie yang tahu. Hanya newbie yang mengejar kesempurnaan. Anda tanya trader yang puluhan tahun. No, nggak ada. Pasti ada loss, pasti ada. So, lihat di break. Thank you. Gitu aja. Hampir setengah jam lebih. Fine.